di dalam produksi itu selalu ada input, selalu ada output. Nah, kalau kita berbicara mengenai input itu apa? Yang dimaksud dengan input itu adalah semua sumber daya yang digunakan di dalam proses produksi tadi. Semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, tentu saja kalau kita ingin menghasilkan barang tertentu, ingin menghasilkan jasa tertentu, maka dibutuhkan input tertentu. Yang antara tertentu yang satu dengan tertentu yang lain, itu tentu berbeda-beda. Sumber daya atau input yang digunakan untuk menghasilkan pakaian, tentu berbeda dengan input yang digunakan untuk menghasilkan makanan. Kue misalnya, roti misalnya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jenis-jenis input di dunia ini itu banyak sekali. Nah, namun input-input yang banyak sekali tersebut itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu input tenaga kerja, labor, kemudian ada input capital, ada input tanah atau sumber daya tanah, dan ada entrepreneurship, kewirausahaan ya, ada sumber daya manusia, ada sumber daya kapital atau sumber daya modal, ada sumber daya tanah atau sumber daya alam, dan ada entrepreneurship. Nah, kemudian di dalam produksi itu juga dibedakan antara input tetap dan input variabel. Nah, input tetap itu adalah input yang tidak berubah jumlahnya berapapun tingkat output yang diproduksi. Atau kita mengatakan bahwa input tetap itu adalah input yang jumlah penggunaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada jumlah produksi. Bahkan ketika tingkat outputnya 0, ketika tidak memproduksi pun, yang namanya fixed input ini tetap ada. Sedangkan variabel input ya, input variabel itu adalah input yang penggunaannya, tingkat penggunaannya tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Nah, kita mengatakan bahwa penggunaan input variabel ini merupakan fungsi dari jumlah output yang diproduksi. Semakin banyak output yang diproduksi, maka semakin banyak juga penggunaan input variabel. Nah, sebagai contoh, misalnya output tertentu, Q itu merupakan fungsi dari capital dan labor, misalnya. Nah, mungkin untuk memproduksi tingkat output tertentu, itu capitalnya tidak harus berubah. Skala produksinya tetap, skala pabriknya tetap, tidak mengalami perubahan. Tetapi untuk menambah output yang diproduksi itu diperlukan tambahan tenaga kerja. Nah, kalau tingkat produksinya, tingkat outputnya berkurang, maka akan ada pengurangan tenaga kerja. Maka tenaga kerja ini penggunaannya tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Inilah yang disebut sebagai input variabel. Kemudian di dalam analisis produksi itu dibedakan analisis jangka pendek short run dan analisis produksi jangka panjang atau long run. Dikatakan sebagai short run apabila minimal terdapat satu input tetap. Dikatakan sebagai long run kalau semua input merupakan input variabel. Nah, ada kadang-kadang yang short run ini pun ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada very short run, ada short run. Nah, apa yang membedakan very short run dengan short run? Very short run itu adalah ketika semua inputnya adalah input tetap. Tidak ada input yang bisa dengan mudah dirubah di dalam periode waktu tertentu. Demikian juga long run ini kadang di breakdown lagi menjadi long run
dan very long run. Nah, apa yang membedakan antara long run dengan very long run? Yang membedakan adalah kalau long run itu semua input merupakan input variabel. Perusahaan dapat merubah, dapat menambah, dapat mengurangi kapasitas produksinya. Namun teknologi yang digunakan tidak berubah. Nah, dikatakan sebagai very long run kalau semua inputnya merupakan input variabel, demikian juga teknologinya itu dapat berubah. Nah, itu mengenai organisasi produksi. Nah, kemudian sebagai contoh di sini, contoh fungsi produksi yang sangat sederhana, di mana output Q hanya merupakan fungsi dari labor dan capital. Ya, hanya merupakan fungsi dari labor dan capital. Nah, di sini ada kombinasi input labor dan capital untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Misalnya, kalau menggunakan satu labor dan satu capital, maka output yang dihasilkan adalah 3. Sedangkan kombinasi dari 3 labor dengan 2 capital, output yang bisa dihasilkan adalah 28. Sedangkan kalau perusahaan itu mengkombinasikan 6 labor dengan 6 capital, maka output yang dihasilkan adalah 39. Nah, ini berarti baik labor maupun capital itu bisa ditambah, bisa diturunkan. Berarti baik labor maupun capital itu merupakan input variabel. Maka ketika kita melihat tabel produksi ini sebagai satu kesatuan, ini adalah tabel yang mencerminkan fungsi produksi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena hanya ada 2 input, yaitu labor dan capital, di mana baik input labor maupun capital ini bisa ditambah maupun bisa dikurangi. Capitalnya juga bisa ditambah, bisa dikurangi. Itu adalah fungsi produksi jangka panjang. Nah, namun kalau kita mempertahankan satu inputnya adalah input tetap, misalnya untuk K tetap sama dengan 2. Nah, kalau K tetap sama dengan 2 dikombinasikan dengan labor 1, maka output yang dihasilkan 7. Kalau dikombinasikan dengan L3, maka output yang bisa dihasilkan adalah 28. Kalau dikombinasikan dengan L6, maka output yang bisa dihasilkan adalah 28. Jadi kita hanya menunjuk satu garis. K tetap sama dengan 2. Namun L-nya bisa berubah, naik atau turun. Ya, bisa naik atau turun. Nah, kalau seperti ini berarti ada satu input tetap, yaitu K-nya input tetap. Ini adalah fungsi produksi jangka pendek. Ini di dalam bentuk lain, di dalam bentuk bar chart, ini di dalam bentuk continuous surface, permukaan gitu ya. Jadi ini sebenarnya bicara hal yang sama dalam bentuk tabel, dalam bentuk chart, dalam bentuk continuous production surface gitu ya, luarnya aja. Nah, kemudian untuk menentukan penggunaan input yang optimal. Jika ada satu input variabel. Jadi tadi K merupakan fungsi K dan L, Q merupakan fungsi K dan L di mana K adalah input tetap. Maka L-nya ini, L ini bisa ditambah atau dikurangi untuk menambah atau mengurangi output. Hanya tidak, K adalah input tetap. Maka pertanyaannya adalah, berapakah penggunaan L yang optimal?
Jadi K-nya tidak bisa dirubah, K-nya adalah input tetap. Maka pertanyaannya adalah berapakah penggunaan L yang optimal? Nah, sebelum kita pada menentukan berapa penggunaan L yang optimal, kita akan mulai dulu dengan beberapa konsep di dalam fungsi produksi jangka pendek. Yang pertama adalah total product atau biasa disingkat TP atau itu yang biasa kita sebut sebagai Q. Nah, sebenarnya Q ini merupakan fungsi dari K dan L. Namun kita menganggap bahwa K-nya ini adalah input tetap. Nah, kalau kita menganggap bahwa K adalah input tetap, maka naik turunnya Q, naik turunnya output ini hanya ditentukan oleh L saja. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa Q merupakan fungsi dari L sebagai input variabel. Jadi kalau lengkapnya tadi ya seperti ini, lengkapnya begini, K, L, tetapi K merupakan input tetap. Kemudian marginal product. Marginal product itu merujuk pada pengertian perubahan atau kenaikan atau tambahan pada total product jika input variabelnya ditambah 1 unit. Jadi kenaikan atau perubahan pada total produk karena inputnya ditambah 1 unit. Secara matematis dirumuskan sama dengan delta TP per delta L atau delta Q per delta L. Average product. Average product itu merujuk pada pengertian jumlah output yang dihasilkan oleh 1 unit input. Jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit input. Secara matematis dirumuskan sama dengan TP per L atau Q per L. Nah, kemudian elastisitas produksi dari labor. Elastisitas produksi dari labor, masih ingat ya rumus elastisitas? Elastisitas itu tidak lain adalah persentase delta Q dibagi dengan persentase delta X. Persentase perubahan Q dibagi dengan persentase perubahan X, di mana Q merupakan variabel yang dipengaruhi dan X adalah variabel yang mempengaruhi. Atau sama dengan delta Q per Q dibagi delta X per X. Sama dengan delta Q per delta X dikali X per T. Nah, ini adalah rumus elastisitas. Dapat diterapkan pada banyak hal. Ya, jadi Q ini bisa diganti dengan apapun, tetapi Q itu menunjukkan variabel yang dipengaruhi, X juga bisa diganti dengan apapun. Yang menjadi clue adalah X merupakan variabel yang mempengaruhi. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai elastisitas produksi dari labor, kita berbicara mengenai elastisitas produksi dari labor, dengan demikian sama dengan delta Q per L dikali L per Q. Nah, kita di sini punya delta Q per delta L. Nah, di sini kita punya delta Q per delta L. Ini tidak lain adalah MPL. Kemudian L per Q. Di sini kita punya TP per L atau Q per L. Maka kalau kita akan mencari L per Q, dengan demikian L per Q itu tidak lain adalah 1 per APL. Ini berarti L per Q adalah 1 per APL. Dengan demikian maka elastisitas produksi dari labor tersebut tidak lain adalah MPL per APL. Elastisitas produksi dari labor itu menunjukkan perubahan pada total produk ketika
lebarnya ditambah 1 unit. Ya. Elastisitas produksi dari lebar ini menunjukkan persentase, ya, menunjukkan persentase perubahan pada Q jika penggunaan lebarnya itu berubah sebesar 1%. Jadi, berapakah persentase perubahan Q untuk setiap persen perubahan lebar? Jadi, misalnya begini, elastisitas produksi dari lebar itu sebesar 1,25. Ini artinya apa? Artinya, kalau lebarnya ditambah 1%, maka total outputnya akan naik sebesar 1,25%. Lanjut, ini contohnya. Ya, ini saya kira contoh mudah ya. Jadi TP, Q atau TP adalah banyaknya output yang dihasilkan dengan sejumlah penggunaan input di sini lebar tertentu. Kemudian MPL tadi sama dengan delta TP per delta L menunjukkan tambahan dari total produk ketika lebarnya ditambah 1 unit. Jadi di sini misalnya penggunaan lebarnya 1, kemudian ditambah 1 unit menjadi 2, maka outputnya naik dari 3 menjadi 8. Berarti tambahan 1 unit lebar di sini menambah outputnya 5. Kemudian average product, bahwa ketika menggunakan 3 unit lebar, total output yang dihasilkan 12. Berarti setiap unit lebarnya menghasilkan berapa? 4. Kemudian contoh yang lain di sini. Pada tingkat penggunaan lebar 4, elastisitas produksinya adalah 0,57. Artinya apa? Artinya bahwa ketika penggunaan lebarnya itu ditambah 1%, maka total produknya atau total outputnya akan naik sebesar 0,57%. Kemudian ini kalau kita transformasikan di dalam bentuk grafik. Nah, tadi saya sampaikan dengan demikian bagaimana kita menentukan penggunaan input lebar yang optimal. Ya, penggunaan lebar yang optimal. Nah, saya akan mulai dari sini bahwa Q itu merupakan fungsi dari K dan L, di mana K adalah input tetap dan L adalah input variabel. Maka kalau kita sampai di sini, bahwa dengan menggunakan L tertentu akan dihasilkan sejumlah output tertentu. Output ini selanjutnya akan dijual sehingga menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Atas penggunaan lebar tertentu tersebut, maka akan ada biaya untuk lebar, maka akan dikeluarkan sejumlah biaya tertentu, total cost-nya tertentu. Lalu, kalau kita membandingkan antara penerimaan atau TR dengan biaya, yaitu dengan mengurangkan TR dikurangi dengan TC, maka akan diperoleh laba tertentu. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa jika perusahaan itu menggunakan sejumlah lebar tertentu, maka akan diperoleh laba tertentu. Berikutnya, bahwa perusahaan itu menambah penggunaan lebar. Jadi lebarnya ditambah sejumlah delta L. Nah, karena ada tambahan lebar sebesar delta L, maka akan ada tambahan output sebesar delta Q. Nah, tambahan output yang disebabkan oleh setiap unit tambahan lebar itu kita sebut dengan MPL.
karena ada perubahan atau ada tambahan output sebanyak delta Q, maka hal tersebut menyebabkan adanya perubahan pada penerimaan. Penerimaannya berubah. Jadi, ada perubahan penerimaan yang disebabkan oleh setiap unit perubahan output. Nah, perubahan TR yang disebabkan oleh setiap unit perubahan output itu kita sebut sebagai marginal revenue. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa adanya perubahan pada L tertentu ini akan menyebabkan terjadinya perubahan TR tertentu. Perubahan TR yang disebabkan oleh setiap unit perubahan labor itu kita sebut sebagai marginal revenue product of labor. Yang tadi secara step by step itu ternyata perubahan pengaruh L terhadap TR itu melalui MPL dan melalui MR. Maka MRPL itu juga sama dengan MPL dikali dengan MR. Lalu berikutnya, bahwa tentu saja tambahan penggunaan labor sebesar delta L ini juga akan berpengaruh terhadap keseluruhan biaya. Ada perubahan biaya sebesar delta TC. Nah, selanjutnya adanya perubahan pada TR dan perubahan pada TC ini tentu akan merubah output, merubah laba, maka akan ada perubahan pada laba. Seperti itu. Nah, maka tadi persoalannya adalah berapakah penggunaan labor yang menghasilkan laba maksimum? Kapan perusahaan itu akan berhenti menambah atau mengurangi penggunaan labor? Punya di sini. Ini ringkasan tadi ya. Marginal Revenue Product of Labor atau MRPL sama dengan MPL dikali MR. Kemudian perubahan pada total cost yang disebabkan oleh setiap unit perubahan labor kita sebut sebagai Marginal Resource Cost of Labor atau MRCL. Nah, penggunaan labor yang optimalnya seperti apa? Idenya sederhana begini. Idenya sangat sederhana. Bahwa perusahaan itu akan menambah labor. Akan menambah labor jika tambahan labor tersebut itu menaikkan laba. Nah, kemudian akan berhenti ketika laba maksimal atau ketika termasuk ini perusahaan itu akan mengurangi penggunaan labor jika pengurangan labor tersebut itu meningkatkan laba. Jadi akan menambah labor jika tambahan labor tersebut meningkatkan laba, akan mengurangi penggunaan labor jika pengurangan labor tersebut akan meningkatkan laba. Jadi kuncinya adalah akan menambah jika meningkatkan, akan mengurangi jika meningkatkan. Nah, clue-nya apa? Bahwa profit ini akan naik ketika tambahan dari penerimaan itu lebih besar dibandingkan tambahan pada biaya. Dan tentu saja sebaliknya, profit ini akan turun ketika tambahan labor itu menghasilkan tambahan penerimaan yang lebih kecil dari tambahan biaya. Dengan demikian, maka
perusahaan itu akan berhenti untuk menambah labor sebelum kondisinya seperti ini. Jadi selama kondisinya itu masih pada setiap tambahan labor itu menyebabkan tambahan penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya, maka tambahan labor itu akan dilakukan. Nah, tadi tambahan labor yang disebabkan oleh setiap unit perubahan labor itu disebut sebagai MRPL. Dan tambahan biaya yang disebabkan oleh setiap unit tambahan labor disebut dengan MRCL. Oleh karena itu, maka ketika MRPL itu lebih besar dibandingkan MRCL, labor naik ditambah P akan naik. Ya, kondisinya seperti itu. Ketika MRPL itu lebih kecil dibandingkan MRCL, maka ketika labor naik ditambah justru akan menyebabkan keuntungan atau labanya turun. Berarti harus berhenti sebelum ini. Berhenti sebelum kondisi MRPL lebih kecil dibandingkan MRCL. Lalu kapan berhenti? Berhentinya pada saat MRPL sama dengan MRCL. Maka syarat dari penggunaan labor yang optimal adalah ketika MRPL sama dengan MRCL. Kalau sudah sampai pada kondisi MRPL sama dengan MRCL, maka ketika labornya dikurangi, keuntungannya turun. Ketika labornya ditambah, juga keuntungannya turun. Artinya bahwa pada saat MRPL sama dengan MRCL ini, perusahaan memperoleh laba yang maksimal.